Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tajrian dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan presentasikan tentang pengertian pengembangan instrumen non-tes bagian partisipasi. Saya sendiri akan memberi pengertian tentang pengertian pengembangan instrumen non-tes serta fungsi dan dari non-tes itu sendiri. Pengertian pengembangan instrumen non-tes. Pengertian pengembangan instrumen non-tes ini adalah melaksanakan penilaian tanpa tes, biasanya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan baik secara individu maupun kelompok. Nah, yang kedua, fungsi dari non-tes. Adapun kegunaan teknik non-tes ini untuk mengumpulkan data yang tidak dapat dikumpulkan dengan teknik tes, seperti kebiasaan belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah, keterangan orang tua dan lingkungannya mengenai diri siswa dan lain-lainnya. Demikian presentasi dari saya, dan berikutnya saya akan memberi pengertian tentang hal ini secara rinci. Assalamualaikum, saya Fariha. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan instrumen non-tes. Pengertian pengembangan instrumen non-tes. Pengertian pengembangan instrumen non-tes dalam perubahan tingkah laku yang dapat berhubungan dengan apa yang dapat diamati oleh panca indera, bersifat konkret, dan dapat diukur dengan alat pengukur non-tes. Karena perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang dapat dikerjakan, dapat diamati, lebih bersifat konkret. Situasi pengukurannya sangat bergantung pada situasi di mana perubahan tingkah laku individu itu muncul. Oleh karenanya, situasi pengukuran yang sangat seragam sulit dipersiapkan. Suatu pengukuran dengan alat pengukur non-tes terjadi dalam situasi yang kurang distandarisasikan, seperti waktu pengukuran yang tidak sama atau seragam bagi semua siswa. Alat pengukur non-tes berupa angka atau angka pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab dengan sengaja dalam situasi yang kurang distandarisasikan, dan yang dimaksud dengan pengukuran kemampuan hasil belajar yang dapat diamati secara konkret dari individu atau kelompok. Berikut beberapa pengembangan instrumen non-tes, antara lain bagian partisipasi, daftar checklist, rating scale, skala sikap, observasi, wawancara, angket, studi kasus, insidental sosiometri, inventari kepribadian, reward and punishment. Berikut teman saya akan menjelaskan tentang bagian partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang partisipasi dan perencanaan. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu participation, yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi dapat diartikan sebagai hal ikut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, dan peran serta. Partisipasi siswa berarti keikutsertaan siswa dalam suatu kegiatan yang ditunjukkan dengan perilaku fisik dan psikisnya. Belajar yang optimal akan terjadi bila siswa berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses belajar. Partisipasi diperlukan dalam proses pembelajaran sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku. Jadi, melakukan kegiatan maksud siswa harus aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.
tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas sangat penting dalam proses pembelajaran. Pengertian pembelajaran sendiri yaitu menurut William H. Neumann dalam bukunya Administrative Attractive Techniques of Organization and Management, bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian keputusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, menentukan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode, prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Kegiatan perencanaan antara lain: 1. Merencanakan apa yang akan diamati. Yang kedua, menentukan tingkah laku yang akan diamati dan paling besar kontribusinya untuk menjelaskan hasil belajar siswa. Yang ketiga, menentukan waktu pengambilan sampel. Keempat, hasil observasi segera dicatat dan dianalisa. Yang kelima, interpretasi harus dilakukan setelah pengamat mendapatkan hasil observasi. Keenam, interpretasi tidak boleh terlalu subjektif. Ketujuh, perlu latihan menggunakan perangkat tes. Yang terakhir, menyamakan persepsi tentang penggunaan perangkat tes. Dan berikut ini contoh kegiatan format pembagian partisipasi.